Detik berikutnya, sebelum Yun Yao sempat bereaksi, Lin Chang sudah melingkarkan tangannya di bawah lututnya dan di punggungnya, mengangkat seluruh tubuhnya, lalu melangkah cepat menuju hutan kecil di kejauhan. Begitu lagi, begitu terus. Dan begitulah, 7 hari yang membosankan dan tidak ada variasi pun berlalu begitu saja. Saat hendak pergi, selain mengumpulkan beberapa puluh keranjang garam, Yun Yao selama beberapa hari itu juga berhasil menemukan banyak madu liar, jamur lingsi, buah-buahan hutan, dan berbagai macam tanaman obat. Pokoknya semua yang berguna, semuanya dia kemas dan bawa pulang. Rombongan itu dengan cepat meninggalkan dasar tebing, dan bergerak ramai-ramai kembali ke suku. Yun Yao duduk di punggung Lin Chang dengan suasana hati yang cukup baik, sambil berjalan pelan, ujung matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di semak-semak tidak jauh dari sana. Buah kecil meruncing berwarna merah menyala. Matanya langsung berbinar, kegembiraan itu meluap tidak bisa ditahan. Seperti orang yang mendadak kambuh penyakitnya, dia langsung menepuk-nepuk punggung Lin Chang dengan keras. Berhenti, berhenti dulu. Lin Chang terkejut oleh gerakannya yang tiba-tiba, dan dengan tidak senang menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Yun Yao tidak peduli dengan tatapan dinginnya, dengan bersemangat dia melompat turun dari punggungnya. Lalu menunjuk ke arah semak-semak merah menyala di dekat sana, dengan penuh gairah sampai perkataannya menjadi tidak karuan. Cabai, cabai, ya Tuhan, aku benar-benar menemukan cabai di sini. Belum selesai kata-kata itu, orangnya sudah berlari ke sana duluan. Lin Chang melihat dia berlari ke arah buah merah beracun itu, langsung terkejut setengah mati. Seketika berubah ke wujud manusia dan berlari menyusul, satu tangan langsung menangkap pergelangan tangannya. Kamu gila apa? Itu buah beracun. Kalau menyentuhnya, tanganmu bisa merah dan bengkak, mampus kamu nanti. Yun Yao menatapnya dengan senyum setengah mengejek. Lin Chang, kamu ini sebenarnya sedang mengkhawatirkan aku. Dan ternyata mengira cabai itu beracun, sungguh menggelikan. Hampir saja dia tertawa terbahak-bahak. Dengan cabai ini, aku bisa membuat jauh lebih banyak masakan yang lebih lezat. Kepala kelinci pedas, wok pedas campur semua, ikan bakar pedas, dan yang paling penting, hot pot. Begitu terpikir hot pot, tidak terasa air liurnya langsung hampir menetes. Apalagi saat musim salju yang dingin menggigit, semua orang duduk melingkar bersama. Memasak dan menikmati hotpot yang mengepul panas, itu sungguh kenikmatan yang tiada tandingannya. Lin Chang mendengar itu, wajahnya menggelap. Mengkhawatirkan kamu, jangan terlalu perasaan, aku hanya takut tanganmu bengkak, lalu kamu tidak berhenti merengek-rengek dan membuatku sakit kepala. Tenang saja, cabai ini sama sekali tidak akan membuat tanganku bengkak. Justru ini barang yang sangat berharga. Lin Chang mengerutkan alis, tapi teringat semua barang aneh yang pernah dikumpulkan Yun Yao sebelumnya dan ternyata semuanya berguna, dia pun tidak lagi menghalangi. Hanya saja dia tidak membiarkan Yun Yao yang memetiknya sendiri, dia yang justru mengulurkan tangan sendiri dan memetik cabai-cabai merah itu. Yun Yao tersenyum lebar sambil membawa keranjang ke sana untuk menampungnya. Mulut laki-laki sialan ini memang selalu menyebalkan, tapi tindakannya ternyata cukup perhatian juga. Saat kembali ke suku, hari sudah hampir sepenuhnya gelap. Rombongan yang pulang membawa hasil melimpah langsung menarik perhatian seluruh warga suku. Ya ampun, lihat itu. Keranjang-keranjangnya penuh dengan garam putih. Dari mana sebanyak itu? Tidak tahu, tapi ini kabar gembira yang luar biasa. Cepat beritahu pemimpin. Mo Yuan, Bai Ji, King Lan, dan Ming Jing tentu saja juga melihat rombongan itu, di mata keempat orang itu terpancar kilatan terkejut yang sangat jelas. Bai Ji tidak tahan dan melangkah maju mendekati Yun Yao. Kalian pergi kemana? Kenapa bisa membawa garam sebanyak ini? Kami menemukan danau garam di dasar tebing. Garam yang dibawa ini semuanya hasil penguapan sendiri. Mulai sekarang, suku kita tidak perlu lagi khawatir soal garam. Bai Ji mendengar itu, wajahnya langsung dipenuhi ekspresi kagum. Yun Yao, kamu benar-benar luar biasa.
Mo Yuan tidak banyak berekspresi di wajahnya, tapi pandangannya terus jatuh ke arah Yun Yao. Di balik matanya ada kilatan yang mengandung sesuatu. Dia menyadari, hanya beberapa hari tidak bertemu, Yun Yao sepertinya semakin cantik saja. Dan soal Lin Chang, pandangannya sesekali tanpa terasa menyapu ke arah Yun Yao. Di permukaannya dia tampak seperti biasa saja, tapi di dalam matanya tersimpan kelembutan yang tidak mudah disadari. Kelembutan, bagaimana mungkin? Lin Chang adalah yang paling membenci Yun Yao di antara mereka semua. Kata, kelembutan, dan nama Lin Chang bisa disebut dalam satu kalimat yang sama, itu sungguh hal yang paling menggelikan seumur hidup. Mo Yuan mengerutkan alis, terus merasa bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi selama beberapa hari ini yang dia tidak ketahui. Saat itu Bai Ji juga perlahan-lahan menyadari ada yang tidak beres. Dia merasakan, perempuan yang berdiri di hadapannya tidak hanya terlihat semakin cantik, tapi di antara alis dan matanya ada sedikit pesona yang tidak ada sebelumnya. Hatinya langsung tergerak, dan dengan tidak tahan dia pun mencoba melempar pertanyaan tersamar. Yun Yao, apakah terjadi sesuatu yang istimewa selama beberapa hari ini? Istimewa, kamu maksudnya apa? Misalnya, selama beberapa hari kamu dan Lin Chang di dasar tebing. Apakah ada pengalaman yang menarik? Yun Yao dalam hati langsung mengumpat. Rubah ini sungguh licik. Wajahnya sedikit memerah, tapi dia berusaha terlihat santai. Oh, itu. Kami hanya menemukan danau garam di sana. Sambil menguapkan sedikit garam, tidak ada yang istimewa. Bai Ji memperhatikan wajahnya yang tiba-tiba memerah, dan teringat kembali ucapan Yun Yao tentang ingin memulai dari awal. Pandangannya pun beralih sekilas ke arah Lin Chang. Tiba-tiba dia mengerti sesuatu. Sepertinya kata-kata itu, Yun Yao juga pernah mengatakannya kepada Lin Chang. Entah mengapa, hatinya tiba-tiba terasa sedikit tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman, dia sendiri pun tidak bisa menjelaskan. Tingkat rasa suka Mo Yuan, Bai Ji, King Lan, dan Ming Jing, semuanya naik 20 poin secara bersamaan. Yun Yao mendengar kabar gembira dari sistem itu, hampir tidak bisa menyembunyikan rasa girangnya. Dalam hati dia bergumam, keempat suami hewan ini ada apa? Jangan-jangan karena aku semakin cantik, pesonaku semakin kuat. Dia masih tenggelam dalam kegembiraan itu, ketika di benaknya tiba-tiba muncul satu informasi lagi. Misi sampingan 2 kini diterbitkan. Mohon tuan rumah dalam 7 hari menyelesaikan hubungan berpasangan dengan pria utama kedua, Mo Yuan. Hadiah misi, keahlian membuat keramik dan batu bata. Yun Yao hampir saja tersedak oleh sistem sialan itu. Sistem ini benar-benar sudah gila. Sistem sialan, kamu ini apa-apaan? Apa kamu tidak sehat? Sistem tertawa nakal. Misi ini demi kebaikan tuan rumah sendiri. Setelah tuan rumah bisa membuat batu bata, kualitas hidup akan meningkat secara luar biasa. Masa tuan rumah tidak tertarik? Yun Yao memutar bola mata. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Apakah tugasku ini hanya itu saja? Pertama Lin Chang, sekarang Mo Yuan. Selanjutnya Bai Ji, King Lan, Ming Jing, apakah semua juga harus? Belum selesai kalimatnya, wajahnya sudah merah padam sampai ke telinga. Dan kelima suami hewannya yang ada di dekat sana, semuanya langsung melirik ke arahnya dengan heran. Tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba memerah begitu. Lin Chang mengira dia teringat kejadian di dasar tebing beberapa hari lalu. Sudut bibirnya melengkung tipis, tidak diketahui apa yang ada di pikirannya. Mereka semua adalah suami hewanmu, itu hanya soal waktu saja. Lagi pula, tuan rumah bahkan sudah berhasil menaklukkan Lin Chang yang paling dominan dan paling keras kepala. Mo Yuan, itu sudah pasti mudah. Yun Yao dalam hati sungguh kehabisan kata-kata. Sistem sialan ini bicara seolah semudah membalik telapak tangan. Mo Yuan itu orangnya seperti ular yang hidup ribuan tahun di dalam gua yang dalam, kelihatannya dingin dan jauh, bicara 10 kalimat pun mungkin tidak akan dibalas 1 kata pun. Kalau dibalas juga paling 2-3 kata saja.
Ditambah lagi wujud aslinya adalah ular. Kalau nanti tiba-tiba karena terlalu bersemangat dia berubah ke wujud aslinya, itu bisa benar-benar menimbulkan trauma seumur hidup. Meski dia terus mengeluh dalam hati, tapi dia juga sangat sadar bahwa misi ini tetap harus diterima. Bagaimanapun juga, batu bata di dunia ini sungguh penting sekali keberadaannya. Tepat saat dia sedang memikirkan semua itu, Baiji tiba-tiba menyelinap dekat ke sisinya. Mata rubahnya menyipit pelan. Yun Yao, kamu sedang memikirkan apa? Kenapa wajahmu semerah itu? Yun Yao terkejut setengah mati. Rubah ini sungguh tidak boleh diremehkan. Dia tertawa canggung. Tidak ada apa-apa. Agak panas saja. Baiji mengamati semua gerak-gerik dan ekspresinya, jelas tidak percaya dengan jawabannya. Dalam hatinya semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi. Baru saja hendak membuka mulut lagi, Lin Chang tiba-tiba berjalan mendekat. Di matanya terpancar sedikit bahaya yang tipis, lalu dia berdiri menghalangi di depan Yun Yao. Perlu aku bantu mendinginkan suhu tubuhmu? Yun Yao merasakan tekanan yang mendadak menghantam dari depan, secara refleks dia mundur selangkah ke belakang. Siapa sangka kakinya terpeleset, dan hampir saja jatuh. Lin Chang dengan cepat melingkarkan tangannya di pinggang Yun Yao, menariknya masuk ke dalam pelukannya dengan stabil. Lengannya kencang dan kokoh, dan Yun Yao bisa dengan sangat jelas merasakan detak jantungnya yang kuat dan teratur. Wajahnya langsung meledak merah. Terima kasih. Dengan panik dia berusaha melepaskan diri, tapi laki-laki sialan itu tidak menunjukkan tanda-tanda mau melepaskan pelukannya. Justru sebaliknya, dia sedikit menunduk dan mendekat ke telinganya. Kamu belakangan ini sepertinya sering hampir jatuh. Jangan-jangan terlalu lelah. Wajah Yun Yao sampai terasa panas menyala, otaknya tanpa bisa dikendalikan kembali memutar ulang kejadian-kejadian di dasar tebing beberapa hari lalu. Dia memaksakan dirinya tenang, mendongak dan memelototi Lin Chang dengan tatapan penuh peringatan. Aku baik-baik saja, sangat baik. Lin Chang sepertinya sangat puas dengan reaksinya, dengan tenang dia melepaskan tangan dan mundur selangkah. Tapi pandangannya tetap terkunci di tubuh Yun Yao, seolah sedang mendeklarasikan sesuatu. Baiji menyaksikan interaksi keduanya, di matanya melintas sekilas dingin yang hampir tidak bisa dideteksi. Dia tersenyum ringan. Lin Chang, kamu sepertinya agak berbeda dengan Yun Yao beberapa hari belakangan ini ya. Memang berbeda. Dulu rasa jijikmu terhadap dia hampir terpampang di wajahmu, hari ini malah terlihat begitu dekat. King Lan melangkah maju, matanya penuh rasa ingin tahu. Semakin lama dia amati, semakin merasa ada yang tidak beres dengan keduanya. Lin Chang adalah yang paling membenci perempuan ini di antara mereka semua, bahkan melirik sebentar pun seolah-olah bisa mengotori mata. Sekarang berbalik seperti orang yang berbeda sama sekali. Mo Yuan dan Ming Jing meski tidak bersuara, tapi untuk kata-kata King Lan itu, keduanya sangat setuju. Mei Ya menyaksikan semua itu, di dalam hatinya sudah hampir meledak. Bagaimana mungkin si buruk rupa ini layak mendapat perhatian Lin Chang? Dia harus mencari cara untuk menghancurkan Yun Yao, tidak boleh membiarkan perempuan rendahan ini terus merasa menang. Yun Yao merasakan tatapan-tatapan panas yang menghujam dari berbagai arah, dalam hati dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Lin Chang si laki-laki sialan ini, sungguh-sungguh menarik kebencian untuknya. Lin Chang menatap dingin ke arah King Lan dan Baiji. Dia adalah pasanganku. Aku bersikap seperti ini, ada masalah. King Lan dan Baiji sama-sama terdiam sejenak, di mata keduanya melintas kilatan ketidaksenangan. King Lan tidak mengatakan apa-apa. Tapi Baiji tiba-tiba melontarkan satu kalimat yang tidak terduga. Memang benar dia pasanganmu, tapi bukan hanya milikmu sendiri. Meski senyumnya masih ada di wajahnya, tapi di balik matanya tersimpan beberapa lapisan dingin yang tidak mudah terlihat. Yun Yao mendengar kata-kata Baiji itu, hatinya langsung bergetar. Rubah ini sungguh tidak boleh dianggap enteng. Tampak lembut di luar, tapi ternyata isi hatinya gelap.
Benar-benar seperti kue isi hitam, manis di luar, tak terduga di dalam. Diam-diam dia berpikir, Lin Chang di hadapan Bai Ji sepertinya juga tidak akan mudah menang. Tepat saat dia sedang memikirkan bagaimana cara menghadapi situasi ini, tiba-tiba dia merasakan tatapan dingin yang sangat tajam menyambar dari arah tertentu. Dia mendongak, dan ternyata Mo Yuan. Sepasang matanya yang dalam itu tetap tidak menampilkan ekspresi apapun, tapi Yun Yao bisa merasakan ada sesuatu yang menyelidik di balik pandangan itu. Dan juga tekanan yang menekan dari kedalaman bayangan di matanya. Hatinya langsung terasa tidak karuan. Misi sistem itu masih berputar-putar di benaknya, dan dia sungguh tidak tahu harus memulai dari mana. Siapa sangka, detik berikutnya tiba-tiba Lin Chang melingkarkan tangannya di sekeliling Yun Yao. Seluruh tubuhnya langsung terpaku. Belum sempat bereaksi, suara Lin Chang yang penuh dengan rasa memiliki sudah bergema dengan sangat jelas. Mulai sekarang, dia tinggal bersamaku. Baru saja 3 hari berpasangan dengan suami hewan serigala, sistem sudah menerbitkan misi berpasangan dengan suami hewan kedua. Tepat saat dia masih bingung memikirkan bagaimana cara mendekati suami hewan kedua, tiba-tiba Lin Chang datang dengan dominan melingkarkan lengannya sambil mendeklarasikan kepemilikan. Yun Yao dalam hati tidak bisa tidak menjerit. Satu kalimat saja dari Lin Chang, bagaimana caranya aku bisa memulai pendekatan kepada Mo Yuan sekarang? Dia mendongak melirik Lin Chang, dan mendapati dia tampak sangat tenang. Seolah kalimat tadi hanya asal diucapkan, dan sama sekali tidak peduli dengan reaksi siapapun. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang sangat kuat mendekat ke arahnya. Mendongak, dan Mo Yuan sudah berdiri tepat di hadapannya. Sepasang matanya yang dalam itu tetap tidak menampilkan ekspresi apapun, tapi Yun Yao merasakan di balik matanya itu seperti tersimpan es yang membeku selama ribuan tahun, dinginnya langsung meresap sampai ke dalam hati. Kamu mau tinggal bersamanya? Yun Yao mendengar pertanyaan itu, seluruh tubuhnya langsung membeku. Pertanyaan ini sungguh mematikan. Kalau dia bilang mau, Mo Yuan dengan tampang es seperti itu pasti langsung akan membekukannya menjadi patung es seketika. Dan misi berpasangan dengannya bisa langsung dinyatakan gagal. Kalau dia bilang tidak mau, Lin Chang si laki-laki sialan itu pasti akan langsung menggendongnya pergi tanpa basa-basi. Dalam hati dia sudah memaki sistem 1000 kali. Sistem sialan, lihat misi yang kamu terbitkan ini, bagaimana caranya bisa diselesaikan. Tapi sistem rupanya sudah tidak terdengar, berpura-pura mati. Yun Yao terpaksa memunculkan senyum yang canggung namun tetap sopan. Itu, menurutku sih, di mana tinggal itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah kita semua tetap bersatu. Mo Yuan mengerutkan alis sedikit, jelas tidak puas dengan jawaban itu. Suaranya dingin seperti es batu. Jadi kamu mau tinggal bersamanya? Yun Yao kulit kepalanya langsung merinding. Ini batu es bagaimana bisa begitu keras kepala, memaksa dia memilih di antara dua pria ini. Dia diam-diam melirik Lin Chang, dan mendapati dia sedang menatapnya dengan senyum yang setengah mengejek. Di matanya ada beberapa kilatan rasa ingin tahu, seolah sedang menunggu dia akan menjawab apa. Hatinya sudah bulat, kalau tidak bisa lagi mengelak, maka pasrah saja. Baru saja hendak membuka mulut, kakaknya Xiao Ye tiba-tiba muncul sambil tertawa dan berjalan mendekat. Langsung melontarkan kalimat yang nyaris membuat orang mati di tempat. Ini apa yang sulit? Kalian semua adalah suami hewan Yao Er, kenapa tidak tinggal bersama saja? Masing-masing tinggal sendiri-sendiri, itu tidak benar. Perbaharui atau perluas gua siapapun, yang penting cukup untuk semua. Hahaha. Xiao Ye melihat hubungan adiknya dengan para suami hewan belakangan ini memang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, sebagai kakak, dia sungguh senang dari lubuk hati. Yun Yao mendengar itu, hampir saja menyemburkan darah tua. Tunggu, Kak, kamu tadi bilang apa? Kak jangan buru-buru, kita diskusikan dulu soal danau garam di dasar tebing itu. Bagaimanapun juga itu menyangkut keberlangsungan hidup seluruh suku, ini urusan besar.
Setelah berkata itu, dia melirik ke arah Xuan Feng dan yang lainnya. Kalian masih bengong apa? Cepat angkut semua garam dari dasar tebing ke dalam gudang. Gudang itu lembab sekali, kalau garamnya sampai mencair, percuma saja semua kerja keras kita selama ini. Mendengar kata-kata tentang garam bisa mencair, Xuan Feng dan yang lainnya langsung terkejut sampai seluruh tubuh bergidik. Seketika tidak ada lagi mood untuk menonton keramaian, semua langsung panik sibuk mengangkut garam ke gudang. Para suami hewan di gua pun perhatiannya otomatis teralihkan, masing-masing maju membantu. Yun Yao menghela napas dalam-dalam. Syukurlah, perhatian mereka akhirnya teralihkan sementara. Belum sempat merasa lega, di telinganya sudah terdengar lagi suara sistem yang terkikik-kikik. Tuan rumah jangan coba-coba menghindari misi. Hitungan mundur 7 hari sudah dimulai. Tidak ada hadiah kalau misi gagal. Sistem sialan, terus memaksaku terus. Bukannya masih ada 7 hari. Mau buru-buru apa? Ini demi kebaikan tuan rumah, kalian berlima semuanya pria yang luar biasa. Tuan rumah tidak hanya bisa menikmati hidup, tapi juga dapat hadiah. Memang tidak bagus. Sudut bibir Yun Yao berkedut keras. Nikmati katamu, kamu ini sedang mendorongku ke dalam sumur yang dalam. Begitu teringat misi berpasangan dengan Mo Yuan yang belum diselesaikan, seluruh tubuhnya sudah bergidik duluan. Wujud asli pria itu ular, kalau nanti karena terlalu bersemangat tiba-tiba berubah ke wujud aslinya, itu sungguh bisa menakutkan sekali. Meski terus mengeluh, tapi dalam hatinya dia juga sangat jelas bahwa misi ini tetap harus diterima. Bagaimanapun juga, batu bata itu sangat penting di dunia ini. Tidak perlu banyak diperdebatkan lagi. Tepat saat dia sedang memikirkan itu, Bai Ji tiba-tiba muncul lagi di sampingnya setelah selesai mengangkut barang. Mata rubahnya menyipit pelan. Yun Yao, kamu terlihat ada yang dipikirkan. Apakah karena kejadian tadi? Lanjutnya dengan nada yang lembut. Tidak apa-apa. Kalau kamu memang tidak mau tinggal bersama Lin Chang, kamu sepenuhnya bisa menolak. Tidak ada yang bisa memaksamu. Yun Yao mendengar suara Bai Ji yang lembut sampai hampir bisa diperas airnya itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Semakin hangat senyuman rubah ini, semakin dalam pisau di balik punggungnya tersembunyi. Dia dengan cepat melambaikan tangan. Hahaha, tidak ada. Tidak ada yang aku pikirkan. Oh ya, Bai Ji, kamu bisa bantu angkutkan keranjang-keranjang ini ke guaku. Tentu saja, aku langsung angkutkan sekarang. Setelah berkata itu, Bai Ji membungkuk dan dengan satu gerakan mengangkat sebuah keranjang penuh ke bahunya. Belum sempat dia membawa keranjang itu pergi, Lin Chang tiba-tiba muncul begitu saja. Dengan santai melontarkan satu kalimat. Bawa ke guaku, mulai sekarang, dia tinggal bersamaku. Bai Ji gerakannya seketika terhenti. Senyum di wajahnya pun langsung membeku. Lalu seperti air yang kembali mengalir, dia memulihkan kembali ekspresi lembutnya itu. Hanya saja di balik matanya sekarang ada lapisan dingin yang sangat tipis tapi sangat nyata. Lin Chang, ini kemauanmu. Atau kemauan Yun Yao? Lin Chang menatapnya, di matanya melintas kilatan provokasi. Tentu saja kemauanku, dan juga kemauannya. Yun Yao yang mendengar itu, kulit kepalanya sudah tidak bisa lebih merinding. Dalam hati dia memaki setengah mati. Hei, kalian ini sedang memainkan drama apa? Apakah ini drama tuan besar yang dominan versus pria kedua yang lembut tapi berbahaya? Apakah aku ini tokoh utama atau pemeran pembantu yang tidak punya suara? Bisa tidak kalian pertimbangkan perasaan aku sebagai pihak yang paling berkepentingan di sini? Dia langsung berusaha menjadi penengah. Itu, Lin Chang, menurutku kita masing-masing tetap tinggal di tempat sendiri lebih baik. Jarak itu menciptakan keindahan, bukan? Lin Chang menatapnya dengan tajam. Jarak menciptakan keindahan. Jarak kita sudah cukup jauh, kalau semakin jauh lagi, yang ada nanti hanya jurang pemisah. Sudut bibir Yun Yao berkedut keras. Laki-laki sialan ini, kapan mulai bicara sebagus ini?
Dulu mulutnya beracun sampai bisa membunuh orang, tidak menyangka setelah beberapa hari di dasar tebing, kata-katanya malah menjadi lebih pintar. Dia sedang memutar otak keras-keras mencari cara untuk menjawab. Tepat saat itu King Lan tidak tahu kapan sudah menyelinap ke dekat mereka, dengan ekspresi penuh tanda tanya dia bertanya. Kalian semua ini ada apa? Jangan-jangan kalian benar-benar sudah menyukai dia. Lanjutnya dengan nada yang sangat belak-belakan. Yun Yao memang sudah menjadi lebih cantik dan bisa memasak makanan yang sangat enak, tapi sampai saling berebut tinggal bersamanya. Apakah semenarik itu perempuan ini? Kenapa aku tidak merasakannya? Dia menambahkan sambil sedikit mengangkat bahunya. Paling banter juga hanya tergoda oleh masakannya. Begitu kalimat itu selesai, wajah Lin Chang dan Bai Ji serentak langsung kaku. Udara di sekitar mereka seolah membeku seketika. Menyukai Yun Yao, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Yun Yao menatap King Lan dengan ekspresi seperti orang baru saja disambar petir. Di wajahnya melintas beberapa kilatan canggung, lalu pandangannya diam-diam beralih ke arah King Lan. Tidak salah, ini memang si pria berbisa. Satu kalimat darinya, dan seluruh situasi yang tegang tadi langsung hancur lebur seperti gelembung sabun. Dia berpura-pura batuk 2 kali, lalu dengan suara yang dibuat sekeras mungkin dia berkata. Iya betul, aku sendiri saja lebih suka tinggal sendiri. Keranjang-keranjang ini juga tidak usah susah payah, aku angkut sendiri. Setelah itu dia dengan sigap memungut keranjang di kakinya, dan dengan cepat melangkah pergi. Lin Chang dan Bai Ji yang hendak maju membantu, tapi karena kalimat King Lan tadi yang sangat tepat sasaran, keduanya sama-sama terhenti dan berdiri canggung di tempat masing-masing. Mau membantu, terasa aneh. Tidak membantu, juga terasa aneh. Mo Yuan dengan santai melirik sekilas ke arah keduanya, lalu tanpa kata-kata mengambil 2 buah ember kayu dan mengikuti langkah Yun Yao. Barang ini berat, sepertinya dia tidak kuat membawa sendiri. Soal kata-kata King Lan, dia sama sekali tidak memasukkan ke dalam hati. Ming Jing berdiri di sisi sana, menatap seluruh sandiwara ini dengan tatapan dingin dan senyum meremehkan di sudut bibirnya. Dia memang selalu sendiri dan tidak suka ada orang yang terlalu dekat atau menyentuhnya. Dan dia sungguh tidak tertarik untuk ikut-ikutan dalam persaingan tidak bermutu seperti ini. Hei, Yao Er. Ming Jing tiba-tiba membuka suara, suaranya dalam dan penuh dengan getaran yang khas. Aku angkutkan barang-barang ini, nanti kamu buatkan aku satu makan enak. Bagaimana? Selama beberapa hari dia pergi, perutnya sudah lama tidak mendapatkan masakan enak. Sekarang orangnya sudah kembali, tentu saja dia harus meminta dimasakkan sesuatu yang layak. Yun Yao yang sedang berjalan di depan mendengar kata-kata Ming Jing, dalam hati tertawa geli. Lalu dengan cepat menyetujui. Boleh, tidak masalah. Tapi bahan bakunya siapkan sendiri. Setelah itu dia memeluk keranjangnya dan melangkah semakin jauh ke depan. Mo Yuan, Lin Chang, dan Bai Ji mendengar kata, makan enak, seketika semua rasa canggung dan gengsi tadi seolah-olah tidak pernah ada. Masing-masing dengan cepat mengambil 2 buah ember kayu, dan dalam waktu singkat sudah berlomba-lomba mengikuti langkah Yun Yao. Takut ketinggalan 1 langkah saja, nanti tidak kebagian. Ming Jing melihat pemandangan itu, ekspresinya dipenuhi rasa tidak sudi dan meremehkan. Tes, lihat kalian satu persatu. Biasanya pura-pura paling dingin dan paling tidak peduli. Begitu dengar ada makanan enak, larinya lebih cepat dari kelinci. Kalau memang punya harga diri, teruskan saja gaya dingin kalian itu. Paling tidak aku bisa makan lebih banyak. Sambil berkata itu, kedua lengannya bergerak melempar, 2 buah keranjang penuh langsung mendarat di bahunya. Lalu dia pun mengangkut semua itu dan dengan santai mengikuti dari belakang. King Lan yang tertinggal sendirian di belakang, menatap barang-barang yang masih berserakan di tanah dengan ekspresi yang sangat tidak karuan. Dalam hatinya bergolak antara ikut atau tidak ikut. King Lan, kalau tidak segera menyusul, nanti kuah sup pun tidak kebagian. Ming Jing melirik sekilas ke arahnya sambil berlalu,
sudut bibirnya melengkung tipis seolah memberi pengingat yang sangat baik hati. Wajah King Lan langsung merengut. Dasar kalian semuanya tidak ada harga diri. Demi sesuap makanan enak, rela jadi kuli angkut segala. Memalukan sekali. Dia memaki keras-keras, tapi tubuhnya justru sangat jujur. Dengan cepat dia mengambil 2 buah ember kayu dan berlari menyusul. Dia memang tidak sudi mengakui kepada Yun Yao, tapi dia tidak bisa bohong kepada dirinya sendiri. Masakan perempuan itu sungguh terlalu menggoda, enak sampai hampir mau menelan lidah sendiri. Dia tidak mau benar-benar tidak kebagian bahkan kuahnya pun. Yun Yao melirik punggung para suami hewan yang berduyun-duyun mengikutinya dari belakang, sudut bibirnya melengkung naik dengan senang. Tapi tidak berkata apa-apa, dan diam-diam mulai memikirkan menu masakan apa yang akan dibuat malam ini. Xiao Ye pun dengan riang ikut memanggul barang sambil menyusul ke sampingnya, tertawa kecil. Adik, malam ini mau masak apa? Hitung saja Kak ya. Yun Yao tidak tahan dan memutar bola matanya. Kak ini pintar ambil untung. Tadi waktu angkut barang, tidak kelihatan batang hidungnya. Xiao Ye tampak sedikit kikuk. Kan sudah ada mereka yang angkat. Kak ini sebagai kakak, masa harus bersaing dengan suami hewan adikku? Tentu saja kesempatan itu Kak berikan kepada mereka untuk tampil. Kakak memang pandai mencari alasan. Baiklah, ikut saja. Yun Yao memutar bola mata lagi, lalu tidak menanggapinya lebih lanjut. Memeluk keranjangnya kembali dan terus berjalan ke arah gua. Dia sama sekali tidak memperhatikan, jauh di belakang sana, wajah Mei Ya yang sudah terdistorsi dengan kebencian yang tidak bisa lagi ditampung. Di dalam gua, Yun Yao masih sedang bingung soal menu masakan, ketika matanya tanpa sengaja melirik ke arah satu keranjang penuh cabai merah di lantai. Hatinya langsung tercerahkan. Dia akan membuat hotpot versi warga suku. Hidangan seperti ini paling cocok untuk menghadapi kawanan pemakan yang banyak ini sekaligus, dan sekaligus bisa mengetes apakah para suami hewannya tahan pedas atau tidak. Lin Chang dan yang lainnya pun satu persatu masuk ke dalam gua sambil memanggul barang, dan dalam sekejap gua yang tidak terlalu luas itu pun penuh sesak sampai hampir tidak ada tempat berdiri. Yun Yao menatap gua yang penuh sesak seperti gudang, tidak tahan dan dalam hati langsung menyerah. Ini hampir berubah jadi gudang penyimpanan. Bahkan untuk menaruh kaki pun harus pilih-pilih dulu. Lin Chang sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang dalam. Kalau terlalu sesak, malam ini tidur di guaku saja. Begitu kata-kata itu keluar, Mo Yuan, Bai Ji, King Lan, dan Ming Jing, 4 pasang mata serentak menatap ke arahnya. Ekspresinya masing-masing berbeda-beda, tapi semuanya terasa aneh. Berbeda dengan reaksi keempat orang itu, Xiao Ye justru bertepuk tangan dengan antusias. Dengan satu tepukan keras mendarat di bahu Yun Yao, sama sekali tidak menyadari betapa kerasnya dia memukul. Yun Yao seketika terhuyung ke depan, hampir tidak bisa berdiri stabil. Dengan jengkel dia menoleh dan memelototi kakaknya. Kak, kamu ini mau menjadikan aku kue gepeng. Xiao Ye dengan kikuk menarik tangannya kembali. Aduh, aku terlalu bersemangat. Lin Chang benar, malam ini kamu tinggal di guanya. Biar para suami hewanmu itu juga tidak ribut. Yun Yao tidak tahan dan memutar bola matanya untuk kesekian kalinya. Dalam hati dia sangat curiga, Xiao Ye ini jangan-jangan sudah menerima sesuatu dari laki-laki sialan itu. Kalau tidak, kenapa terus-terusan membelanya? Tepat saat dia sedang memikirkan bagaimana cara melawan, dari luar gua tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Lalu tabib suku langsung muncul di mulut gua. Melihat gua yang penuh sesak dengan orang, dia langsung terpana sebentar. Lalu membuka suara. Nona Yun Yao, Tuan Muda, pemimpin suku ada perintah. Semua pejuang suku segera berkumpul di alun-alun. Ada pengumuman penting. Yun Yao belum sempat merespons, Lin Chang sudah mengangkat alis sambil memandang semua orang dengan senyum yang dalam. Sepertinya malam ini keramaiannya tidak hanya di antara kita. Mo Yuan tetap dengan tampang dinginnya, hanya matanya sedikit bergerak,
seperti sudah menduga hal ini akan terjadi. Bai Ji menoleh ke arah Yun Yao sambil tersenyum lebar, matanya melengkung seperti bulan sabit. Yun Yao, sepertinya malam ini kamu akan menjadi pusat perhatian seluruh lapangan. King Lan mendengus tidak senang. Malam-malam begini ada apa yang perlu diumumkan? Aku sudah menunggu-nunggu makan enak dari tadi, sekarang kelihatannya tidak jadi. Tentu saja dia tidak senang. Mingjing sedikit mengerutkan alis, kilatannya menunjukkan dia tidak sabar dengan hal-hal seperti ini. Tapi perintah langsung dari sang pemimpin, dia tidak bisa menolak. Saat itulah, seorang perempuan hanya melakukan satu tarian, dan itu sudah cukup untuk membuat para suami hewannya kehilangan akal sehat. Bahkan kelima suami hewan yang paling membencinya pun satu persatu ikut naik ke panggung dan menari bersama. Di dalam gua, begitu Yun Yao mendengar bahwa acara perapian malam itu ternyata juga mengharuskan peserta naik ke panggung untuk menari, kepalanya langsung pusing 7 keliling. Dan di saat yang sama, tatapan-tatapan penuh keingintahuan dari para suami hewannya langsung tertuju ke arahnya. Mereka penasaran, bagaimana tampilan Yun Yao kalau menari. Bai Ji tidak tahan dan bertanya sambil tersenyum lebar. Yun Yao, kamu bisa menari. Yun Yao langsung terpaku. Di kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk bertahan hidup di akhir zaman. Tidak ada waktu untuk mencari makanan saja, apalagi untuk hal seperti menari. Dia sungguh tidak bisa menari. Masa harus menampilkan tari zombie di depan semua orang? Dia tidak tahan dan memutar bola mata. Kalian ini ingin aku mempermalukan diri sendiri di depan umum. Lin Chang tertawa singkat, di matanya terpancar kilatan geli. Kenapa? Takut. Bukannya kamu bilang selalu bisa menghadapi apapun. Yun Yao dalam hati memaki Lin Chang berkali-kali. Kapan dia bilang seperti itu? Dia berpura-pura batuk sekali, dengan gaya yang dipaksakan tenang. Aku takut apa? Aku hanya merasa, di situasi seperti ini, lebih baik aku tidak terlalu mencolok. King Lan dengan cuek langsung meliriknya, lalu tanpa basa-basi memotong. Tidak bisa, ya bilang tidak bisa. Ngomong apa soal tidak mencolok? Yun Yao tidak sungkan membalas. King Lan, kamu sendiri sepertinya sangat cocok untuk menari. Mau tidak kamu tampil dulu, aku yang tepuk tangan untuk kamu. King Lan langsung tersumbat, mendengus dingin dan membuang muka. Tidak mau melanjutkan perdebatan. Bai Ji tidak tahan dan tertawa kecil. Yun Yao, kamu semakin lama semakin menarik. Ayo kita pergi. Setelah semua kehebohan itu berlalu, beberapa orang bersama-sama keluar dari gua dan berjalan ke arah alun-alun suku. Di bawah kepekatan malam, alun-alun suku sudah diterangi oleh unggun api yang besar membara. Suara genderang dan sorak-sorai memenuhi udara, seluruh suku dipenuhi kemeriahan pesta yang terasa sangat primitif dan penuh semangat. Xiao Lai berdiri di atas panggung tinggi di depan alun-alun, wajahnya bersinar penuh kegembiraan. Hari ini, aku ingin mengumumkan kepada kalian semua sebuah kabar gembira yang luar biasa. Putriku Yun Yao telah menemukan danau garam, dan membawa pulang garam dalam jumlah yang sangat besar. Mulai sekarang, suku serigala kita tidak perlu lagi khawatir tentang garam selamanya. Dan sekarang, pesta malam ini resmi dimulai. Mari kita bersorak dan menari bersama. Seiring kata-kata berapi-api Xiaoye menggema di udara, suasana di lapangan langsung tersulut seperti api bertemu kayu kering. Satu persatu orang mulai naik ke panggung untuk tampil. Lin Chang berdiri di sisi Yun Yao, sudut bibirnya melengkung tipis. Kamu sedang menyusun rencana apa lagi? Yun Yao dalam hati memutar bola mata. Apa salahnya aku berkontribusi untuk suku? Tanpa meladeninya lebih lanjut, dia menunduk sambil memikirkan bagaimana caranya menampilkan sesuatu tanpa mempermalukan diri sendiri. Tuan rumah, misi tersembunyi 3 kini diterbitkan. Jadilah yang paling memukau di pesta perapian ini. Selesaikan misi, hadiah. 1 set produk perawatan kulit keluaran sistem. Yun Yao mendengar suara sistem itu, langsung tidak punya kata-kata.
Sistem sialan ini sungguh pandai memilih waktu. Di kehidupan sebelumnya dia hanya berburu zombie dan mengumpulkan perbekalan, kapan pernah menari. Masa harus tampil tari zombie di hadapan semua orang, itu pasti akan membuat seluruh lapangan lari terbirit-birit. Tunggu, sepertinya ini bisa juga jadi pilihan. Toh misi sistem itu adalah menjadi yang paling memukau. Kalau seluruh lapangan kabur ketakutan, itu juga bisa dianggap memukau, bukan? Sistem sepertinya langsung menangkap arah pikirannya, dan langsung melancarkan bantahan panik. Tuan rumah jangan coba-coba mencari celah. Misi mengharuskan tuan rumah memukau seluruh hadirin, bukan membuat mereka kabur ketakutan. Mohon tuan rumah serius. Kalau tidak, seluruh nilai pesona tuan rumah akan dipotong. Yun Yao memutar bola mata dengan malas. Bahkan ancaman pun sudah dikeluarkan oleh sistem sialan ini. Dia menghela napas panjang pasrah. Sepertinya memang harus nekat. Lagi pula, produk perawatan kulit itu sungguh sangat dia inginkan. Di saat dia sedang memikirkan semua itu, dari tengah lapangan terdengar suara Mei Ya yang penuh dengan kepuasan diri. Aduh, Yun Yao, kamu masih diam saja di situ. Jangan-jangan kamu malu. Atau memang tidak bisa menari sama sekali. Kata-kata itu langsung memancing gelak tawa dari banyak orang di sekitar, semua mata tertuju ke arah Yun Yao dengan ekspresi ingin melihat pertunjukan. Yun Yao tidak peduli dengan tatapan orang-orang itu. Dia hanya memandang Mei Ya yang berdiri di tengah lapangan dengan tampang puas diri, dan dalam hati tidak bisa tidak geli sendiri. Perempuan ini sungguh percaya diri luar biasa. Belum mulai menari pun sudah bergaya seperti juara. Kamu tidak perlu menunggu lama, nanti kamu sendiri yang akan tahu. Pastikan matamu terbuka lebar-lebar dan jangan sampai hidungmu bengkok karena terlalu kesal melihatnya. Yun Yao sudut bibirnya melengkung dingin, tanpa terburu-buru dia memasukkan kedua tangannya ke saku, dan tetap berdiri santai di tempat. Melihat Mei Ya berdiri di tengah lapangan dengan wajah yang sudah menggelap dan tatapan menyala-nyala ke arahnya, Yun Yao sama sekali tidak peduli. Malah dengan nada bosan, dia berkata, "Mau menari? Ayo cepat menari. Masih mau berlama-lama dulu di sini untuk apa? Jangan-jangan sudah hampir waktu tampil malah jadi grogi." Mei Ya mendengar itu, wajahnya langsung semakin buruk. Hampir saja dia melompat maju untuk menyobek mulut si buruk rupa itu. "Yun Yao, kamu jangan banyak akting. Nanti awas saja kalau kamu mempermalukan dirimu sendiri." Dia mendongak angkuh, dengan gaya yang dibuat-buat melempar rambut panjangnya ke belakang. Lalu mulai bergerak, menggoyang-goyangkan pinggul ke kiri dan ke kanan, matanya mengedip-ngedip seperti kincir angin. Beberapa pria muda di sekitar langsung mata mereka lurus memandang, hampir tidak bisa menarik pandangan kembali. Mei Ya tentu saja menyadari tatapan-tatapan panas dari sekitar, senyumnya semakin merekah. Matanya sesekali melirik ke arah kerumunan, mencoba menangkap reaksi Lin Chang dan Mo Yuan. Sayang sekali, Lin Chang hanya sedikit mengerutkan dahi dengan ekspresi jijik yang sangat jelas. Sepertinya sama sekali tidak tertarik dengan penampilan seperti itu, bahkan terlihat sedikit tidak sabar. Lebih baik cepat selesai, dia masih ingin melihat perempuannya menari. Mo Yuan dengan tampang dinginnya bahkan tidak mau memberikan satu tatapan pun. Melihat reaksi keduanya seperti itu, hati Mei Ya sedikit terasa berat. Tapi dengan cepat dia memulihkan diri. Lin Chang dan Mo Yuan pasti sudah terpesona sampai tidak bisa mengekspresikannya. Itu sebabnya mereka tidak bereaksi. Begitu dalam pikirannya, dia menari semakin bersemangat. Seolah ingin memperlihatkan seluruh pesona yang dimilikinya, berharap Lin Chang dan Mo Yuan akan tergila-gila kepadanya. Yun Yao menatap sosok perempuan itu, alisnya mengernyit, dan tidak tahan berbisik pelan. "Bebekku yang buruk rupa pun lebih enak dilihat cara jalannya." Suaranya memang tidak keras, tapi tepat terdengar oleh Bai Ji yang berdiri di sampingnya. Bai Ji langsung tertawa kecil, meski tidak tahu kenapa tiba-tiba dibandingkan dengan anak bebek, tapi kata-kata itu terasa sangat tepat sasaran. "Buruk rupa,
kata itu memang baru tapi sangat cocok. Yun Yao tidak menyangka gumaman kecilnya akan didengar Bai Ji, hatinya sedikit berdebar. Tapi wajahnya tetap mempertahankan ekspresi tenang. Hehe, Bai Ji, telingamu memang tajam ya. Bai Ji tertawa, nada suaranya lembut tapi tidak lepas dari sentuhan mengolok. Mau bagaimana lagi, suara seseorang itu memang selalu menarik perhatian. Sudut bibir Yun Yao berkedut. Rubah ini sungguh pandai membalas. Dia malas untuk terus berdebat, dan kembali mengalihkan pandangan ke arah lapangan. Penampilan Meiya seperti itu, entah bagaimana para suami hewannya yang tampan ini bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Bai Ji mendengar kalimatnya, senyumnya semakin lebar. Kamu juga merasa tampilannya sangat unik. Yun Yao tanpa basa-basi. Tidak cukup, unik, ini sudah, unik tiada tandingan. Kalau begitu nanti kamu yang harus membuktikan diri, jadilah yang benar-benar memukau. Yun Yao sedikit terdiam, lalu tersadar bahwa Bai Ji sedang mengolok dirinya. Dia mendengus. Tenang saja, aku pasti akan membuatmu meragukan hidupmu sendiri. Bai Ji suaranya bernada pujian. Kalau begitu aku sangat menantikan. Saat itu penampilan Meiya pun sudah hampir selesai. Tapi dia tidak langsung turun dari panggung, justru menatap ke arah Yun Yao dengan nada suara yang dibuat-buat manis. Yun Yao, sekarang giliranmu. Aku sangat menantikan penampilanmu loh. Kamu tidak akan mengecewakan kami kan? Sejenak dia sengaja berhenti, lalu dengan nada yang mengandung niat menjebak dia menambahkan. Tentu saja, kalau kamu memang benar-benar tidak bisa menari, kamu juga bisa langsung mengaku kalah. Bagaimanapun juga, tidak ada yang akan menertawakanmu. Begitu kata-kata itu selesai, Lin Chang dan kelima orang itu pun ekspresinya masing-masing berbeda-beda, tapi pandangan mereka serentak jatuh ke Yun Yao. Penasaran bagaimana dia akan merespons. Yun Yao menatap tampang puas diri Meiya itu, dalam hati dia tersenyum dingin. Perempuan ini sungguh terlalu percaya diri. Mengira tampilannya tadi sudah bisa memenangkan segalanya, tidak tahu bahwa ada hal yang namanya memukau yang sebenarnya. Dia dengan santai melangkah ke tengah lapangan. Mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata. Dengan susah payah dia memutar kenangan di benaknya, mencoba mengingat kembali semua detail tarian yang pernah dia pelajari. Seiring ingatannya yang perlahan menjadi jelas, dia mulai bergerak. Seluruh warga suku yang hadir langsung seperti tersedot oleh penampilannya. Ekspresi semua orang dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Hampir tidak bisa dipercaya, perempuan yang dulu begitu malas, jelek, dan jahat, ternyata bisa menampilkan tarian yang begitu memukau. Dan ini adalah tarian yang belum pernah sekalipun mereka lihat sebelumnya. Lin Chang, Mo Yuan, Bai Ji, King Lan, dan Ming Jing, semua mata mereka terpaku dengan kilatan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalihkan pandangan. Ting, selamat kepada tuan rumah, tingkat rasa suka kelima suami hewan semuanya naik 10 poin secara bersamaan. Hadiah untuk tuan rumah, tangan lincah, efisiensi saat membuat senjata dan peralatan meningkat 2 kali lipat. Mendengar suara itu, hati Yun Yao semakin senang. Untung saja para warga suku yang tidak banyak tahu ini tidak bisa membedakan mana gerakan yang benar dan mana yang salah. Jadi dia pun semakin berani bergerak bebas. Seketika gua bergema, Yun Yao seperti sebuah bola cahaya yang menarik pandangan seluruh lapangan. Lin Chang menatap gerakan tariannya yang lincah dan bebas, di matanya memancar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak pernah seumur hidupnya melihat tarian seperti ini. Dan juga tidak pernah melihat perempuan seperti ini. Bai Ji menatap dengan matanya yang putih bersih, senyumnya semakin dalam. Dia mendapati dirinya semakin hari semakin menantikan penampilan-penampilan Yun Yao berikutnya. Tidak tahu lagi kejutan apa yang akan datang darinya. King Lan dan Ming Jing pun sama-sama menatap dengan terkejut, hati mereka sama-sama terasa kompleks. Mereka dulu sangat membenci Yun Yao,
tapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tidak benar-benar mengenal perempuan ini. Mei Ya menatap Yun Yao dengan wajah membiru karena murka. Dia tidak menyangka sama sekali, si buruk rupa ini ternyata bisa menampilkan tarian yang begitu memukau. Rasanya seperti ditampar keras-keras di depan umum. Amarah dan kebencian membakar dirinya dari dalam. Hampir saja dia tidak bisa menahan diri untuk berlari ke atas panggung dan menyeret turun si buruk rupa itu. Seiring suara genderang yang perlahan berhenti, tarian Yun Yao pun turun dengan elegan. Di wajahnya ada senyum tipis yang tenang. Seluruh lapangan meledak dengan tepuk tangan dan sorakan yang menggelegar, ini adalah penghargaan tertinggi untuk tampilannya. Ting, selamat kepada tuan rumah, misi tersembunyi 3 berhasil diselesaikan. Berhasil menjadi yang paling memukau. Hadiah, 1 set produk perawatan kulit keluaran sistem. Mendengar suara itu, senyum di wajah Yun Yao semakin lebar. Dia berbalik hendak turun dari panggung, dan tiba-tiba menghadapi beberapa tatapan yang sangat kompleks. Lin Chang dengan langkah-langkah kakinya yang panjang berjalan mendekat, matanya yang merah bersinar dengan cahaya yang aneh. Suaranya rendah dan penuh dengan getaran yang khas. Kamu sungguh luar biasa. Yun Yao mengangkat satu alis dengan ekspresi yang geli. Bagaimana, Lin Chang yang agung sudah terpesona oleh tarianku? Lin Chang wajahnya langsung menggelap, memelototinya 1 kali, tapi dengan jarang-jarangnya dia tidak membalas. Yang justru dia lakukan adalah menanggalkan kulit hewan yang menutupi tubuh bagian atasnya, memperlihatkan sosok tubuh yang sempurna hingga membuat para perempuan tidak terhitung berteriak-teriak histeris. Gerakannya itu seketika menyedot seluruh perhatian lapangan, para perempuan matanya lurus menatapnya. Tubuhnya yang sangat memukau, suara teriakan histeris terus-terusan bergema tanpa henti. Bahkan Mei Ya pun sampai matanya tidak berkedip, wajah merah jantung, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung menghambur ke sana. Postur tubuh Lin Chang benar-benar sempurna, hormon maskulinitasnya meluap-luap penuh. Matanya melirik ke arah Yun Yao, sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang sangat bermakna. Tatapannya seperti berkata, bagaimana? Lihat sendiri bukan, ini penampilanku. Aku tidak mau kalah dari kamu. Sudut bibir Yun Yao berkedut. Laki-laki sialan ini, ternyata juga tipikal orang yang tidak mau kalah. Tapi matanya langsung dengan jujur menatap lekat-lekat ke tubuh Lin Chang yang sungguh berdampak itu. Meski sudah berkali-kali melihat, setiap kali tetap saja tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Lin Chang menangkap tatapannya, sudut bibirnya melengkung dengan kesenangan yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi di wajahnya seperti berkata, sudah cukup puas melihatnya. Kalau belum puas, nanti bisa lihat sepuasnya. Bahkan boleh sentuh. Yun Yao langsung membaca maksudnya. Wajahnya seketika meledak merah padam, memelototi Lin Chang 1 kali, lalu dengan cepat mengalihkan pandangan. Tapi begitu berbalik, tepat bertatapan dengan mata Mo Yuan yang dalam. Hati Yun Yao langsung bergetar, ada perasaan seperti orang tertangkap basah sedang mengintip sesuatu yang tidak boleh dilihat. Dia berdeham 2 kali, mencoba memecah keheningan yang tiba-tiba terjadi. Mo Yuan, kamu akan tampil nanti kan? Dia mencoba berbicara tentang hal lain untuk mengalihkan perhatian. Mo Yuan tidak langsung menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam. Sampai Yun Yao sendiri sudah mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang menempel di wajahnya, barulah dia perlahan membuka mulut. Tarianmu sangat berbeda. Berbeda. Itu pujian atau hinaan? Yun Yao sedikit tidak bisa membaca maksudnya, tapi tetap tersenyum sopan. Terima kasih atas pujiannya. Aku juga sangat menantikan penampilanmu. Sungguh menantikan. Dia ingin melihat sendiri, antara dia dan Lin Chang, siapa yang postur tubuhnya lebih sempurna. Mo Yuan di matanya melintas sekilas senyum yang sangat tipis, tapi tidak berkata apa-apa lebih lanjut. Dia melirik sekejap ke tubuh Lin Chang yang sangat mencolok, dan dengan diam-diam membandingkan dengan dirinya sendiri, lalu langsung merasa lega. Sama sekali tidak kalah. Bai Ji yang berdiri di sebelahnya,
diam-diam mendengar percakapan Yun Yao dan Mo Yuan itu. Matanya yang cantik itu menatap keduanya dengan dalam, tidak diketahui apa yang sedang ada di pikirannya. Saat itulah, Lin Chang sudah berjalan ke tengah lapangan. Seluruh lapangan seketika sunyi. Semua mata terfokus kepadanya. Lin Chang, Lin Chang. Terlalu tampan Lin Chang. Aku mau melahirkan anak-anak kecil untukmu, Lin Chang. Para perempuan di lapangan sudah sepenuhnya histeris. Teriakan mereka bergema satu sama lain seolah ingin membalikkan seluruh suku. Yun Yao berdiri di pinggir, sudut bibirnya sedikit berkedut. Laki-laki sialan ini memang tampan, tapi apakah reaksi mereka tidak terlalu berlebihan? Tepat saat itu, Lin Chang tiba-tiba berbalik, matanya langsung terkunci tepat ke wajah Yun Yao. Sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang sangat bermakna. Tatapan itu seperti berkata, "Bagaimana? Apa kamu sudah terpesona olehku?" Wajahnya langsung memerah, dan dengan cepat mengalihkan pandangan sambil dalam hati mengumpat. Laki-laki sialan ini, biasanya tidak pernah terlalu pandai merayu. Tidak menyangka sekarang bisa seperti ini. Baru saja hendak mencari alasan untuk kabur, dia mendongak dan tiba-tiba mendapati Mo Yuan sudah berjalan ke tengah lapangan. Masih dengan tampang dinginnya yang tidak berubah. Mo Yuan, Mo Yuan. Para perempuan di lapangan kembali meledak dengan teriakan yang lebih keras. Yun Yao memperhatikan, saat Mo Yuan melewati Lin Chang yang hendak turun dari panggung, pandangannya melintas sekilas ke arah Lin Chang. Matanya sedikit mendingin, hanya sesaat saja. Tapi kilatan tipis itu langsung berhasil ditangkap oleh Yun Yao. Oh, ternyata di permukaan keduanya tampak tenang, tapi di baliknya sudah penuh dengan bau mesiu. Lin Chang juga menyadarinya. Tapi dia tidak berkata apa-apa, hanya menepi ke sisi lain dan menonton dengan tenang. Hanya seekor ular, aku ingin lihat apa yang bisa kamu perlihatkan. Mo Yuan berdiri di tengah lapangan, matanya sejenak terpaku ke arah Yun Yao, lalu sudut bibirnya melengkung sangat tipis. Jari-jarinya yang panjang dengan ringan menggeser, dan kulit hewan yang menutupi tubuhnya pun meluncur jatuh ke lantai. Seluruh lapangan langsung dipenuhi seruan-seruan yang campur aduk. Lalu dia mulai menampilkan pertunjukannya. Ah, Mo Yuan, aku cinta mati padamu. Mo Yuan, pandangi aku. Aku rela melahirkan telur ular, satu sarang tidak cukup, dua sarang pun aku mau. Para perempuan di lapangan sudah sepenuhnya kehilangan akal, wajah semua orang merah merona, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung menyerbu ke atas panggung. Yun Yao sampai melebarkan matanya dengan tidak percaya. Otot-otot itu, postur tubuh itu, sungguh luar biasa seksi. Dalam hati dia memberikan penghargaan tertinggi. Antara Lin Chang dan Mo Yuan, siapa yang lebih sempurna, sungguh tidak mudah dinilai. Tepat saat Yun Yao diam-diam menelan ludah, tiba-tiba sebuah sosok muncul senyap-senyap di belakangnya. Ternyata Lin Chang sudah terpesona oleh Mo Yuan. Suaranya yang rendah bergema di telinganya, membawa hawa dingin yang tipis. Yun Yao melirik ke arah Lin Chang di belakangnya, dengan senyum setengah mengejek. "Kenapa, kamu cemburu?" Lin Chang wajahnya langsung menggelap. "Siapa yang cemburu? Jangan terlalu perasaan." Setelah berkata itu dia langsung berbalik dan pergi. Yun Yao melirik ujung telinganya yang samar-samar kemerahan, senyumnya semakin lebar. Laki-laki sialan ini sungguh tidak bisa lebih pemalu. Dia menarik kembali pandangannya, dan kembali menatap ke tengah lapangan. Penampilan Mo Yuan sudah hampir selesai, begitu berhenti dia langsung mencari-cari wajah Yun Yao di kerumunan. Tepat saat keduanya bertatapan, keduanya sama-sama terdiam sejenak. Ting, tuan rumah dan pria utama kedua Mo Yuan bertatapan lebih dari 3 detik, misi tersembunyi 4 dipicu. Sebelum pesta perapian malam ini berakhir, menarilah bersama Mo Yuan 1 kali. Selesaikan misi, hadiah misterius 1 buah. Suara sistem yang tiba-tiba itu membuatnya langsung terpana. Sistem ini sungguh pandai mencari waktu untuk menerbitkan misi. Tapi menari bersama Mo Yuan, itu terasa seperti ide yang cukup menarik.
Sambil melakukan itu, bisa sekaligus mendekatkan diri dengan Mo Yuan. Bagaimanapun juga, misi berpasangan dengan Mo Yuan itu belum selesai. Hanya saja, bagaimana cara mengundang Mo Yuan untuk menari bersama, itu yang menjadi pertanyaan. Tepat saat Yun Yao sedang memikirkan itu, Bai Ji dengan elegan berjalan ke tengah lapangan. Setelah tampilannya selesai, Bai Ji dengan anggun membungkuk berterima kasih. Para perempuan di lapangan meledak dengan teriakan dan tepuk tangan yang tidak mau berhenti. Yun Yao awalnya mengira giliran berikutnya adalah King Lan, siapa sangka si pria berbisa dingin itu hanya berdiri dengan tangan bersilang di dada, sama sekali tidak ada tanda-tanda hendak naik ke panggung. Pandangannya beralih ke arah Ming Jing, dan lebih luar biasa lagi, orang ini sudah menghilang ke pojok yang gelap tidak terjangkau cahaya api, dengan tampang yang jelas-jelas sudah muak dengan seluruh kegiatan ini. Tuan rumah, misi tersembunyi dipicu. Buatlah King Lan dan Ming Jing mau tampil secara sukarela di pesta perapian ini. Hadiah, peta sistem, bisa melihat sumber daya dalam radius tertentu. Yun Yao mendengar itu, hampir saja menyemburkan darah karena frustrasi. Sistem ini sungguh tidak memberi napas satupun. Misi sebelumnya saja masih ada 2 yang belum terselesaikan, sekarang yang baru sudah datang lagi. Dengan wajah tersenyum sopan, dia berjalan ke arah King Lan. King Lan, kamu tidak mau mencoba tampil. King Lan meliriknya sekilas, sudut bibirnya melengkung dengan dingin. Kamu pikir aku terlihat seperti orang yang suka tampil? Yun Yao di dalam hati langsung memutar bola mata. Tentu tidak, tapi kamu begitu istimewa. Cukup tampil sebentar, pasti langsung memukau semua orang. Biarkan para perempuan yang menjengkelkan itu terpesona kepadamu, lalu berteriak-teriak histeris. Aku tidak punya otak yang sakit. Lalu dia melirik Yun Yao sekali lagi, dengan ekspresi yang tidak suka. Atau sebenarnya kamu yang mau melihat aku buka baju? Yun Yao dalam hati langsung runtuh ke dalam jurang. Dia sudah benar-benar tidak bisa lagi berbicara. Tepat saat itu, King Lan membuka mulut lagi. Tapi kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin melihat penampilan, aku punya satu saran. Mata Yun Yao langsung berbinar. Saran apa? King Lan sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang sangat dalam. Pergi cari Ming Jing. Dia kan tipe yang suka sendiri, siapa tahu dia akan dengan senang hati menampilkan trik menghilang di tempat. Yun Yao sekarang sungguh ingin menggali lubang dan mengubur pria ini di dalamnya. Dia sudah benar-benar tidak mau membuang satu kata pun untuk si pria berbisa ini. Langsung berbalik dan dengan mantap berjalan ke arah Ming Jing. Ming Jing berdiri di dalam kegelapan, dari seluruh auranya terpancar jelas satu pesan, jangan ada yang mendekati aku. Itu, Ming Jing, semua orang sedang tampil, kamu mau tidak naik ke sana juga? Ming Jing meliriknya dengan dingin, di matanya ada kilatan tidak sabar yang sangat jelas. Urusanku apa? Yun Yao dalam hati, memang seperti yang sudah diduga. Satu kalimat yang sudah menjadi kalimat khasnya. Dia tahu tidak ada gunanya memperpanjang kata-kata, jadi langsung menuju inti permasalahan. Teringat bahwa Ming Jing sangat menyukai masakannya, dia pun tersenyum lebar. Ming Jing, kalau kamu mau tampil, aku masakkan untukmu 3 hari berturut-turut. Mau makan apa saja, aku buatkan. Ming Jing satu alisnya sedikit terangkat, di matanya melintas sekilas rasa ingin tahu. 3 hari. Yun Yao langsung menangkap momen itu, tersenyum seperti rubah yang cerdik. Iya, 3 hari penuh. Mau makan apapun, aku buatkan. Dijamin memuaskan. Ming Jing terdiam beberapa detik. Meski tampangnya datar, tapi sudut bibirnya perlahan melengkung sedikit ke atas. Setuju. Meski tidak suka dengan keramaian seperti ini, dan sangat muak dengan tatapan-tatapan para perempuan yang menjengkelkan, tapi demi masakan yang enak, sekali tampil juga tidak apa-apa. Sambil memikirkan itu, dia melangkah pelan ke arah tengah lapangan. Yun Yao menatap punggung Ming Jing yang menuju panggung, sudut bibirnya melengkung puas. Memang benar, masakan adalah senjata pamungkas untuk menghadapi para suami hewan ini.
King Lan hampir tidak percaya melihat Ming Jing dengan sukarela maju ke lapangan. Pandangannya langsung jatuh ke Yun Yao, bulu hijau di sekitar wajahnya dipenuhi rasa penasaran. Lumayan juga kemampuanmu. Bagaimana caranya bisa membujuk Ming Jing yang tidak pernah mau bergabung itu untuk tampil? Yun Yao memutar bola mata. King Lan, kamu terlalu berlebihan. Aku cuma memberikan sedikit saran. Saran apa? Sekiranya tidak ada yang perlu disembunyikan, Yun Yao pun tidak menutupinya. Aku berjanji kepada Ming Jing, selama dia mau tampil, aku akan memasak untuknya 3 hari berturut-turut. Lalu dia menatap King Lan dengan senyum lebar. Bagaimana, kamu mau tidak tampil juga? Kalau mau, perlakuannya sama persis seperti Ming Jing. Begitu kata-kata itu selesai, King Lan, Lin Chang, Mo Yuan, dan Bai Ji serentak terdiam. Sebelum King Lan sempat merespons, Lin Chang sudah lebih dulu berjalan mendekat. Wajahnya sedikit menggelap. Demi membujuk dia tampil, kamu janji masakan enak untuk dia. Lalu bagaimana denganku? Suasana di lapangan seketika menjadi aneh. Yun Yao menatap wajah Lin Chang yang sudah hitam seperti dasar kuali itu, dan dalam hati sungguh tidak bisa berkata apa-apa. Laki-laki sialan ini, sekarang cemburu pun dilakukannya secara terang-terangan. Tanpa rasa malu sedikit pun. Belum sempat dia membuka mulut, Mo Yuan sudah berjalan mendekat juga. Di matanya ada kilatan tidak puas. Termasuk aku juga. Bai Ji masih menampilkan senyumnya yang hangat, tapi nada bicaranya yang sengaja diperpanjang seperti jalan berliku gunung itu sudah cukup menyampaikan pesan. Yun Yao, kamu tidak boleh pilih kasih ya. Mendengar suara Bai Ji yang menggoda itu, hati Yun Yao langsung tidak karuan. Rubah tua ini, berani-beraninya menggunakan kemampuan pesonanya kepada dirinya. Dia berpura-pura batuk, lalu dengan senyum yang dipaksakan menjawab. Hehe, kalian salah paham. Bagaimana mungkin aku pilih kasih? Selama kalian masing-masing menyetujui satu syarat dariku, aku juga akan memasak untuk kalian. Lin Chang yang pertama membuka mulut. Syarat apa? Yun Yao tidak langsung menjawab, matanya beralih ke arah King Lan. Tanpa sungkan. Kamu, langsung naik ke panggung sekarang dan tampil. Kalau kamu bersedia, kamu masuk hitungan. Setelah berkata itu, matanya beralih ke arah Mo Yuan di sebelah sana. Mo Yuan, nanti kamu menarilah bersamaku 1 kali. Itu syaratnya. Begitu kata-kata itu selesai, wajah dingin Mo Yuan seketika retak. Seolah baru saja disambar petir. Apa maksudnya? Menari bersama. Sungguh tidak pernah terbayangkan, Yun Yao ternyata akan mengajukan permintaan seliar ini. Telinganya sedikit memerah, jelas pertanyaan seperti ini membuat dirinya yang biasanya tenang menjadi sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Kamu serius? Yun Yao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja serius. Kamu tidak berani. Mo Yuan alisnya sedikit mengernyit. Aku tidak bisa menari. Tidak bisa ya belajar. Yun Yao tersenyum seperti rubah yang cerdik, mendekat ke arahnya sambil berbisik pelan. Lagi pula, aku yang mengajarimu. Dijamin kamu menari lebih baik dari siapapun. Mo Yuan terdiam beberapa detik, seperti sedang mempertimbangkan. Akhirnya, dengan wajah masih dingin, dia menganggukkan kepala. Baik, aku setuju. Melihat Mo Yuan setuju, hati Yun Yao langsung melonjak girang. Akhirnya, batu es ini berhasil dicairkan juga. Sebentar lagi bisa mendapatkan hadiah misterius itu. Dia terlalu asyik bergembira, sama sekali tidak memperhatikan, Lin Chang yang berdiri di sampingnya tiba-tiba wajahnya menggelap seperti langit sebelum badai.